Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan nanti didengar ini para koruptor. Terutama yang coba-coba mau main di makan gizi gratis. Apa? Apa itu? MBG. Saya bilang, sudah MBG kodon 10.000. Dari mana dapat itu 10.000, Pak? Ternyata, begini Prof. Saya kan begini. Saya ini kalau di Jakarta, selalu makan di rumah makan Pelangi. Rumah makan Pelangi Kebun Siri, karena di situ khas Makassar. Nah, di sampingnya rumah makan Pelangi itu, disitulah gedung Badan Gizi Nasional. Datang semua dari Sabang sampai Merauke, pengurus MBG ini kumpul di situ. Datanglah dia, ku dengar mereka curhat. Yang sampai ke masyarakat paling banyak Pak 6.500. Salah satu orang kaya di Madinah yaitu Abu Talha. Dan Abu Talha ini keistimewaannya banyak kebun kurmanya. Tapi salah satu kebun kurma yang paling disenangi beliau namanya Birha. Kebun kurmanya ini disenangi dan paling dicintai kebun kurma namanya Birha. Kebunnya kan setiap kebunnya dikasih nama. Jadi itulah menggugurkan yang mengatakan apa arti sebuah nama. Nabi dan para sahabat, Nabi tongkatnya ada namanya, ontanya ada namanya. Bahkan kita akhir sampai sekarang ini, Makkah itu Ka'bah itu pun ada pembungkus dan dikasih nama itu pembungkusnya. Kiswah namanya. Kalau kita kan selalu bilang apa arti sebuah nama. Sahabat Abu Talha kebunnya pun dia kasih nama. Birha namanya. Kenapa disenangi ini? Karena pas di depan masjidnya Nabi. Dan Nabi setiap selesai sholat pasti masuk ke kebun kurma itu untuk meminum airnya ini. Dan memetik buah kurma. Lalu turunlah Al-Quran surah Al-Imran ayat 92. Turun Al-Quran surat Ali Imran ayat 92. Makna ayat itu lantanarul birra dan seterusnya. Tidaklah sempurna iman di antara kalian sebelum engkau mempersembahkan apa yang paling engkau cintai. Jadi kalau bahasa kasar, bahasa gampangnya di Makassar, belum pak kau beriman kalau kau belum kasih orang yang kau paling suka. Sampailah ayat ini di telinganya Abu Talha. Lalu dia ambil kebunnya itu dan dia kira-kira kalau kita sekarang bawakan sertifikatnya Nabi. Tapi jangkit lagi bayangkan bilang ada sertifikat waktu itu. Ini supaya gampang kita paham. Ya Rasulullah, saya persembahkan ini kebunku yang paling saya cintai, fisabilillah. Lalu Nabi bilang, ini kan kebun kesayanganmu. Nabi bilang, cocok nih, ada ayat ini 92. Lalu Nabi tersenyum dan berkata, bagikan kepada keluarga-keluargamu. Bagikan kepada sanak saudaramu yang miskin di antara mereka. Ayo, pelajaran pertama. Bersedekah itu diprioritaskan, diutamakan, dan ada tata aturannya. Kalau Bapak Ibu mau bersedekah, itu dianjurkan rumah dulu diperbaiki. Jangan sampai kita bersedekah, orang lain kita kasih, istri tak kodon di rumah, sengsara. Maka penting istri kasih memang dulu baju yang bagus, tempat tidur yang baik, anak-anak kita penuhi kebutuhannya, terutama istri. Karena kalau istri ngamuk Pak, kacau rimba persilatan. Ada dua penyebab perempuan cerewet di rumah. Ada dua penyebab perempuan suka ngomel di rumah. Satu, jarang dipuji. Dua, jarang kau kasih hadiah. Nah, maka kekurangan kita ini lelaki Bugis Makassar, tidak romantis mulut tak. Susah sekali bilang sayang. Dan saya sendiri begitu, gelek-gelek kurasa kalau kupanggil istriku bilang, sayang. Iya kan? Nah, padahal dianjurkan memuji istri. Bahkan dalam hal memuji istri boleh bohong. Tambah cantik kok kulihat sayang. Dan itu istri tak biar ditahu dibohongi, nah senang ji. Yang kedua, kasih hadiah. Kalau pulang kerja, kasih hadiah. Ibu-ibu, biar suami tidak pulang yang penting ada itu. Nah tahu luar biasa. Jadi sebenarnya bukan kita nak cari, uang tak jina cari. Yang jadi masalah
Kita jarang memuji, jarang kasih hadiah, mau dia menjadi bidadari. Tidak mungkin. Maka kasih hadiah, puji dia. Prof, pernah suatu ketika saya pulang ceramah. Lama saya baru pulang. Saya kasih mamanya cek hadiah. Kalung dan gelang. Tebal, emas. Senang dia, terharu. Kayak berkaca-kaca matanya. Dia bilang, Ustaz, terima kasih banyak. 1 bulan kemudian, nah tahu palsu. Dia datang ke kamar, baru dia bilang, ke palsu paling kita kasih ke ini. Saya bilang, manalah saya bisa belikan kau sebesar begitu. Meskipun itu palsu, tapi cintaku murni 24 karat. Wah. Nah, tadi malam saya baca kitab, karena ada guru saya di sini, saya takut salah picca. Bapak kan jarang lihat saya ceramah pegang naskah tuh. Nah, ini ada guruku di sini jadi takut kan. Di situ dijelaskan ada 10 kelebihan sedekah. 10 kelebihan sedekah. Kata Nabi, 5 untuk di dunia, 5 untuk di akhirat. Apa gerangan? Yang pertama, membersihkan harta. Nah, pacini warang parange. Ya, coba lihat, Bapak Ibu. Tapi yang kita yakini, harta yang bisa dibersihkan dengan zakat sedekah adalah harta yang diperoleh secara halal. Apa itu? Termasuk yang subhat. Subhat. Apa itu subhat? Abu-abu. Kira-kira kalau pilkada main 2 kaki. Ya toh? Ada di A, ada tongi di B. Ini yang rasu-rasu yang begini nih. Ya kan? Yang abu-abu itu kalau cari nafkah antara halal dengan haram. Subhat namanya. Kira-kira kalau polisi dibantu bikin SIM. Sudah dibantu, nah kasih ke orang sedekah. Ini subhat. Yang haram, sebelum dibikinkan SIM, nah kasih memang maki. Itu sogok namanya. Dan beda tipis gitu. Sudah dan sebelum. Kalau sebelumnya, natsami sogok. Sesudahnya, subhat. Sedekah. Antara sedekah dengan sogok. Samar-samar namanya. Nah ini yang boleh dibersihkan dengan zakat sedekah. Gaji. Ya. Ada misalnya jam mengajar. Dikurang-kurangi sedikit. Subhat. Tapi rumah bordir. Jual ballo. Jual khamar. Judi. Itu tidak bisa dibersihkan dengan harta, dengan sedekah. Ada orang korupsi. Misalnya korupsi 3 miliar. Nah sumbangi di masjid 10 juta. Dia bilang pembersih dosa. Oh bukan, tidak diterima itu jelas batil. Nah kalau dia tidak keluarkan yang subhat itu, harta yang bersih sekalipun, kalau tidak dikeluarkan zakat dan sedekahnya, maka dia akan bahasa Quran mengotori harta yang bersih. Nah carepai, contoh, ini air. Ini air. Anggaplah ini gajita yang halal. Nah, boleh diminum? Boleh. Karena halal, bersih. Tapi kira-kira tuan-tuan, saya buka kloset. Jamban. Kan ada airnya itu jamban kan? Jangan yang ada kuningnya Pak. Yang aslinya mau putih. Celupkan jari-jari tangan tadi kloset itu. Lalu ambil 1 tetes. Masukkan ke dalam sini. 1 tetes saja. Kira-kira masih mau minum ini? Masih mau minum? Padahal setetes gitu. Itulah makna harta yang tidak kau keluarkan zakat sedekahnya mengotori hartamu yang bersih. Nah, kalau sudah kotor, maka jangan heran harta yang kita makan membuat istri kita keras hatinya, anak kita kepala batu. Dan kita sendiri juga dinasehati. Tidak ada perubahan. Apa nak bilang? Wita topi na witai. Tanten tonjan jenjong. Tangita mula tangitaku. Jamu jamamu jama-jamaku. Wita topi na witai. Nah karena mangkasaraka kucini tompi na kucini ki. Eja pina doang. Tena neja mutungko. 1. Yang kedua. Membersihkan badan dari dosa. Kadangkala kita Pak. Ini kita kepercayaan kita hanya kepada yang fisik, yang nyata. Padahal ada yang gaib. Gaib itu diantaranya membersihkan diri dari dosa. Karena ada 2 itu kepercayaan kita.
percaya kepada alam gaib. Ada dua kan alam ini. Ada alam gaib, ada alam sahada. Alam sahada, alam nyata. Nah, yang kita lihat. Alam gaib itu membersihkan diri dari dosa. Nah, jadi kalau bapak-bapak merasa banyak dosanya, ya banyak-banyaklah bersedekah. Tapi yang banyak kita lihat, banyak dosanya, pelit. Kikirigalah paku jambatan. Baru mau masuk surga. Kok kira ada orang dalam? Membersihkan diri dari dosa. Yang ketiga, menolak bala dan penyakit. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Yang terakhir soal sedekah. Saya banyak punya pengalaman tentang sedekah. Pulanglah saya ceramah dari Freeport. Ketinggian. Selesai ceramah, tiba-tiba hilang suara saya. Susah saya ngomong. Saya pergilah ke dokter THT. Kasih masuk alat cacat, kepake kamera. Diagnosa dokternya berkata, waduh Ustadz, berat ini penyakit tak. Pita suara tak sarafnya rusak. Stres saya Pak. Sama Tom pemain bola rusak kakinya. Ya toh? Kalau penceramah rusak tangannya Pak, Anda jadi cemas. Penceramah rusak kakinya masih bisa ceramah. Tapi penceramah rusak pita suaranya, pacemi. Saya bilang sama anggotaku, Dek, kamu pergi cari orang yang bisa kita bantu. Kita sedekah. Temukanlah yang Bapak lihat di IG saya itu, ada di Tanjung, yang sempat viral di medsos Makassar. Ada ibu-ibu, sendiri dia tinggal, buta kasihan, dan rumahnya gubuk-gubuk. Saya bilang kita ke sana. Bawalah saya ke sana, bawakan sembako. Kemudian saya niatkan untuk sembuh mata saya, pita suara saya, dan operasi, kasih dia operasi. Yang kedua, saya bilang cari lagi yang bisa kita bantu. Cari lagi, dapat di Tinumbu. Rumah yang tidak layak huni. Itu juga ada di IG saya sebar. Rumah layak huni, tidak layak huni. Kita bedah rumah, selesai rumahnya. Begitu saya pergi Singapura, jadi Bapak masih ingat kira-kira itu pernah saya sakit 6 bulan. Tidak ada itu kejadian yang tidak ada hikmahnya. Apa hikmahnya setelah saya sakit begitu? Ada orang kaya bilang sama saya, kau mau berobat kemana saja, gratis, saya yang tanggung A sampai Z. Nah itu hikmahnya. Tiap 3 bulan saya pergi cek, gratis dibayarkan semua. Nah saya masuk, diperiksa sama dokter. Dokter Mon Elizabeth Singapura. Begitu dia periksa, kau asam lambung ini. Bagaimana ceritanya asam lambung dengan leher parau suara? Nah jauh itu lambung dengan leher. Nah bilang ya cocok nih kalau kau duduk. Tapi kalau kau tidur, lehermu sejajar dengan lambungmu. Itu asamnya lah itu merusak naik dan membuat peradangan di tenggorokanmu. Kalau pita suara, nah kasih lihat Kak Pak itu videonya. Nah bilang kalau pita suara normal begini. Nah ini kamu begini Ji. Kalau rusak nih begini, tidak ketemui. Wah hebat nah dokter na orang Pak. Banyak tonji hebat kita di Indonesia. Banyak tonji itu. Nah langsung saya syukur. Dia kasih Kak obat. 2 hari sembuh Pak. Subhanallah. Dengan izin Allah. Maka Bapak Ibu kalau ada kita di sini capek maki ke dokter. Coba deh terapi sedekah. Yang jadi masalah, tidak mau ki ke dokter, tidak mau ki berdoa, tidak pelit ki juga, mau ki sembuh. Nah bilang orang Bugis, elo Andre teco. Itu ya. Yang keempat, membahagiakan orang muslim. Nah saya masuk tadi di sini Pak. Begitu saya injak karpet, saya bilang sama Pak Aru. Pak Aru bahkan bisik saya, dia bilang, sudah cocok ini citra lendengan masjid seperti ini. Alhamdulillah. Dan saya yakin masjid cantik begini, kita enakan di dalam. Dan siapa yang bahagia? Orang muslim. Berarti orang yang bersedekah di sini, di masjid ini, membahagiakan orang yang datang berjamaah. Itulah kehebatan sedekah.
Baru masjid. Belum lagi kita memberikan sedekah secara pribadi. Yang tadinya, Bapak kalau mau lihat hebatnya itu kekuatan sedekah, kasih orang Pak yang susah. Dan begitu dia senyum Pak, hebatnya lebih bahagia orang yang bersedekah daripada orang yang menerima. Itulah kekuatan sedekah, membahagiakan orang muslim. Dan tidakkah Nabi mengatakan, siapa yang membahagiakan umatku, maka aku akan bersama dia di akhirat kelak. Nah, yang kelima, berkah harta, luas rezekinya. Berkah hartanya, luas rezekinya. Biar banyak kalau tidak berkah, tidak ada gunanya. Dan Bapak tahu ciri-ciri harta yang berkah. Biasa orang bilang, dek nasugi ya roh. Tapi ya kau sumbangan kasih senang. Tidak kaya itu orang, tapi kalau ada sumbangan pasti ada di situ. Ada bangun masjid, ada saya sebut namanya, mana mau semenjis dua sa. Itu yang kaya. Banyak, tapi tidak pernah didengar namanya. Dan itu enaknya orang miskin Pak. Enaknya itu jadi orang miskin. Lebih berpeluang masuk surga daripada orang kaya. Kenapa? Kalau kita orang miskin Pak, tidak banyak pertanyaan nanti di akhirat. Kan itu kata Nabi, tidak bergerak kaki seseorang dari padang mahsyar sebelum ditanya 4 perkara. Dan soal harta Pak, dari 4 ini ada 2 pertanyaannya. Hartamu kamu dapat dari mana, kau belanjakan untuk apa? Itu toh, 2 memang ditanyakan, dari mana, untuk apa? Nah kalau kita orang miskin, mobil, sumbangan. Selesai ini? Itu kalau ada. Kalau tidak ada, mobil, Grab. Selesai. Rumah, kontrak-kontrak. Gaji, 4 juta. Jopain gali lubang, tutup lubang. Selesai urusan Pak. Tapi kalau orang kaya, ditanya memang, itu anakmu pakai behel dari mana? Kalau dilihat gajimu, sebagai kepala dinas, tidak bisa kau beli itu. Dari mana? Anu apa? Itu Rolexmu dari mana kau dapat itu? Ditanya semua, pentil mobil ditanya semua Pak. Meskipun masuk surga, tapi kan lama proses pertanyaannya Pak. Masuknya ke surga, sama tong kalau nak panggil ke KPK Pak. Diperiksa dari pagi sampai 10 malam, kan babak belur. Iya. Dan ternyata, tadi malam lagi saya baca kitab. Kalau pernah kita dengar istilah, masuk surga tanpa hisab, di akhirat juga nanti ternyata ada 6 golongan masuk neraka tanpa hisab. Saya baca ini baik-baik ini, saya bapak-bapak masuk neraka tanpa hisab. 6 golongan. Satu diantaranya manusia yang zalim dengan kepemimpinannya. Nyok kepala daerah, bupati, gubernur, presiden. Itu semua itu kalau dia memimpin dengan kezaliman, maka dia akan masuk surga, masuk neraka tanpa hisab. Waktu itu sahabat bertanya, apa dia sholat? Dia sholat. Apa dia puasa? Dia puasa. Apa dia zakat? Dia zakat. Apa dia haji? Ya, dia haji. Tapi kenapa masuk neraka tanpa hisab? Dia bilang Nabi, karena biar dihitungi, tidak cukup juga menutupi kebusukannya. Jadi dosa-dosanya tidak menutup. Baratnya, busuknya, dosanya lebih berat daripada kebaikannya. Biar ditimbangi, tidak ada gunanya. Bikin lama-lama saja. Daripada bikin lama orang ngantri, masuk kau saja. Karena bagaimanapun hasilnya sama Ji. Wah, saya bilang setelah saya baca ini, waduh, andai semua pemimpin tahu ini Pak, kira-kira tidak ada orang mau ikut pilkada. Itu biasa kan saya bilang, habis uang tak 50 miliar. Lalu dia korupsi, masuk neraka. Adakah orang yang lebih bodoh dari ini? 50 miliar Pak habis duitnya, berujung penjara. Adakah orang lebih bodoh dari ini? Kalau saya ada uangku 50 miliar, saya sogok dulu Mamak Necek 5 miliar. Supaya disingka nggak kawin lagi. Iya Pak, bagi Prof. Masih ada 45 Pak. Nah kalau 5 miliar dikasih perempuan Pak, pasti goyang otaknya. Iya toh? Masih ada 45 miliar. 5 miliar
pakai bangun masjid. Cantik itu. 10 miliar pakai modal. Masih ada 20 miliar. 10 miliar kita pakai keliling-keliling dunia. Menikmati. 10 miliarnya lagi kita pakai dakwah. Wah, ini yang disebut pandai menyikapi harta. Orang ikut pilkada. Nauzubillah min zalik. Itu kalau menang nih Pak. Pun dikalah tompak. Ini jangan ketawa dulu Pak. Tidak habis sampai di situ ini kisah soal hayat ini yang tentang masuk neraka tanpa hisab. Karena semua itu di akhirat nanti akan dimintai tanya jawab. Lalu orang yang dipilih ini, yang pemimpin yang zalim ini, dia bilang, ya Allah, di mana mahadilmu? Saya kan jadi pemimpin karena ada yang pilih Kak. Itu yang pilih Kak. Ditunjuk semua tim sukses. Pandra, sembako. Nah bawa temannya, dia bilang ini Pak Sambaleho. Ini yang pergi sosialisasi. Ini yang terima serangan fajar. Nauzubillah min zalik. Masuk neraka tanpa hisab. Lalu apa bedanya Ustadz? Yang jadi pemimpin dengan tim suksesnya, dengan penerima serangan fajarnya, sama-sama masuk neraka. Apa bedanya? Ponisnya. Ada ponis selama-lamanya, ada ponis 3 tahun, ada ponis 1 tahun. Sama Pak, pasal tentang korupsi. Ya kan? Ada yang cuma ikut serta, ada yang pelaku, ada yang namanya penginisiatif. Itu kan tingkatnya, tapi sama-sama kena hukum pidana. Yang membedakannya adalah hukumannya. Nah, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan nanti didengar ini para koruptor. Terutama yang coba-coba mau main di makan gizi gratis. Apa? Apa itu? MBG. Saya bilang, sudah MBG kodon 10.000. Dari mana dapat itu 10.000 Pak? Ternyata, begini Prof. Saya kan begini. Saya ini kalau di Jakarta, selalu Kak makan di rumah makan Pelangi. Rumah makan Pelangi Kebun Siri, karena di situ khas Makassar. Nah di sampingnya rumah makan Pelangi itu, disitulah gedung Badan Gizi Nasional. Datang semua dari Sabang sampai Merauke pengurus MBG ini. Kumpul di situ. Datanglah dia, ku dengar mereka curhat. Yang sampai ke masyarakat paling banyak Pak 6.500. Saya anggota dewan misalnya, dapat Kak jatah 5.000. Nggak mungkin saya bisa kerja itu. Nah maka apa? Dia kasih orang lain. Misalnya, Baco, saya bilang, ada nuku bos, 5.000. Kau kerja ya? Karena anda ada dapurku saya. Bikin kau dapur dulu. Oke, bikin dapur. Modal miliaran. Sudah? Yang 5.000 ini, enggak mungkin saya kasih gratis bos. Ada namanya uang lewat. Kan saya kau lewati. Ya kau lewat begitu Pak. Ada tontur, ku dapat. Minta 1.000 sampai 1.500. Yang 10.000 berapa Mami? 8.500. Yang dikasih ini 5.000 ndak mungkin nak kerja semua. Nah kasih tamannya. Ambil mako 2.500 nah. Uang lewat sen di situ. Kasih tongat 500, keluar 2.000. Motongi untung, akhirnya yang sampai 6.500. Dengar ini pengelola. Dengar Pak. Ada doa orang-orang yang makbul. Salah satu diantaranya fakir miskin yang teraniaya. Nah bukan orang kaya itu yang makan 10.000 Pak. Pasti fakir miskin. Lalu diambil lagi haknya. Dan dia berdoa. Dia tidak pakai bahasa Arab doanya. Bahasa Bugis. Andre kok. Bayangkan itu dia. Ada tekanannya Pak. Ada tekanannya. Dia bilang makan kok, tapi Bapak bisa pahami itu kok. Andre lah wajah. Wih, bayangkan itu Pak. Hancurlah kau. Maka hukuman dunia bisa jadi diperiksa. Saya tanya-tanya lagi tuh yang datang-datang di situ. Karena kenapa banyak kontraktor masuk ke dunia MBG ini? Dia bilang, Ustadz, efek dari efisiensi. Tidak ada pembangunan infrastruktur. Nah ada ini pegawai mau dikasih kerja. Ada ini bank yang mengejar kita.
Ada proyek makan gratis. Ada tim sukses, kami ini tim sukses dulu. Masuk. Bayangkan Pak, dari pengusaha kontraktor jembatan, tiba-tiba ngurus makanan. Ini salah memang ini Pak. Karena Nabi bilang, siapa yang diberikan pekerjaan tidak sesuai dengan keahlinya, tunggulah kehancurannya. Maka prinsipnya, selama MBG ini dinilai sebagai proyek, maka tidak akan berhenti masalah. Tapi selama MBG ini dinilai sebagai ladang amal, berpastabikul khairat, insya Allah akan menjadi solusi mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Banyak lagi masih ada sebenarnya 5 untuk sedekah, manfaat sedekah di akhirat. Tapi karena waktu yang terbatas, ya saya kira demikian. Ada yang bilang begini, kau Ustaz cerita-cerita sedekah. Nah sedekah itu Pak macam-macam. Orang kaya sedekahnya dengan harta. Dosen seperti Prof. Hamdan sedekahnya adalah ilmu. Ustadz sedekahnya adalah ilmu. Ya, jangkit lagi bilang, ini kan zamannya ini yang nyata sumbangannya. Jangan juga begitu, nyata juga itu sumbangan ilmu. Ya, dia bilang harus yang nyata dong, bangun jembatan. Ya bangun jembatan bagi kontraktor. Iya kan? Bagi ustadz ngajarkan fikih. Masing-masing ada sedekahnya. Kalau kita mau semua nyata, suruh pala itu ustadz pergi urus kontraktor. Jembatan, baru itu kontraktor kau suruh ceramah subuh. Kan ada tom biasa petuai itu tuh. Nah, sedekah. Ya, bagi penjabat sedekahnya adalah jabatannya. Bagi anggota DPR sedekahnya adalah ngomong. Maka ngomong ketika di orang demo, saya heran juga kadangkala orang datang demo kan menyampaikan aspirasi. Dan kalian yang menerima aspirasi, di DPR itu ada gedung namanya ruang apa Pak Aru namanya? Ruang aspirasi. Di situ orang menerima. Ini masalahnya datang orang demo lari sama anggota DPR. Mestinya kamu ngomong soal sudah ngomong atau tidak. Kalau sudah ngomong lanjutkan atau tidak ada solusi. Jelas kita ngomong. Sudah ngomong. Kalau kau tidak ngomong anggota DPR, anak STNK pergi bawa bambu. Di Bapak saudara-saudara sekalian, kita bukan pengusaha, bukan pemimpin, bukan ilmuwan. Apa yang disedekahkan? Jangan putus asa. Islam itu, Allah itu maha penyayang. Sedekahlah dengan apa? Senyum. Tidakkah kata Nabi, senyum adalah sedekah. Bayangkan, apa makna dari hadis itu? Jadilah rahmatan lil alamin. Kalau kita tidak bisa bersedekah di masjid, sedekah duit, sedekahlah dengan datang bermusyawarah. 10 anak disuruh potong, kita cari mana yang beleng-beleng. Potong anak, wah ini beleng-beleng ini. Iya toh? Ibrahim mikir, ini wahyu atau mimpi? Mikir Ibrahim. Tanggal 8 Zulhijjah itulah sekarang kita sebut dengan hari Tarwiyah, yang artinya hari berpikir-pikir. Maka kita sunnah puasa. Tanggal 9 Zulhijjah, bangun lagi Ibrahim. Ibrahim, potong anakmu. Kau sudah janji sama saya. Bangun. Ibrahim katakan, ini wahyu, bukan lagi mimpi. Yakin 100% perintah Allah. Maka tanggal 9 Zulhijjah kita sekarang disebut hari Arafah atau hari penuh keyakinan, puasa. Tanggal 10 Zulhijjah, Ismail diajak ngomong bapaknya. Mail. Kalau di Makassar Mail. Ismail. Mail, sini kau dulu. Apa Pak? Ini saya diperintah Tuhan, gue potong kok. Bagaimana menurutmu? Ibu-ibu, kalau anaknya ibu di rumah kira-kira dikasih tahu begitu. Nah, saya diperintah potong kau nak. Apa dia bilang anak kita? Dilihat dulu kakeknya. Ini aja Pak yang sudah tua. Masuk akal enggak Pak? Masuk akal enggak? Masuk akal. Ini namanya anak cerdas, tapi tidak soleh. Tapi apa jawaban Ismail? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan Bapak ragu. Laksanakan
insya Allah bapak dapati saya anak sabar. Maka ibu berdoa anak yang soleh, bukan anak yang kaya, bukan anak pejabat, bukan anak cerdas, anak yang soleh. Itu doanya pendek bu. Rabbi habli minas solihin. Untuk apa anak kaya kalau pelit? Untuk apa anak pejabat kalau bikin malu keluarga? Berapa banyak orang tuanya terhormat, anaknya jadi pejabat, satu keturunan malu. Karena anaknya tidak punya agama. Maka kita minta, Rabbi habli minas solihin. Berikan hamba anak yang soleh. Pelajaran kedua, Ismail. Coba Pak, Ibrahim sudah nyata perintah Allah, tapi masih ajak ngomong anaknya. Kita orang tua sekarang otoriter. Ya? Dia gagal polisi, anaknya dia paksa. Pokoknya kau yang lanjutkan cita-cita bapak. Nah anaknya mau jadi insinyur. Pokoknya kau jadi dokter. Anaknya suka peternakan. Tidak boleh. Ibrahim sudah nyata perintah Allah, masih diajak ngomong anaknya. Tolong buka kakiku. Kenapa? Karena kalau saya diikat, nanti Allah berfirman menyangka saya terpaksa dan tidak ikhlas. Allah lihat itu malaikat, malaikat. Kau lihat hebatnya ini anak. Lalu malaikat memuji Allah dengan mengeluarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar itu, Ibrahim menyambutnya dengan kalimat La ilaha illallah huwallahu akbar. Lalu Ismail menyempurnakan memuji Allah, Allahu Akbar walillahil ham. Itulah kalimat yang kita ucapkan kalau takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pujian Ibrahim malaikat. La ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar walillahil ham. Ismail. Sudah. Allah perintahkan Jibril. Itu ada kibas di sorga yang pernah jadi maharnya anaknya Adam ketika menikah. Ambil itu kibas, ganti lehernya Ismail. Digantilah lehernya Ismail, selesailah kisah Ibrahim menyembelih anaknya. Seluruh malaikat memujinya. Nah, apa hubungannya dengan keluarga? Satu, ibu-ibu, ini bisa terjadi kalau agama kuat dalam rumah tangga. Carita mati anak bisa soleh kalau agama lepas. Tidak mungkin istri taat kalau dia tidak kuat agamanya. Tidak mungkin suami tanggung jawab kalau longgar agamanya. Maka modal utama dalam berumah tangga agama, bukan cinta. Sayang orang tua kalau mau kasih nikah anaknya, kau cinta Jina, maka begitu cintamu. Ada ji kerjanya nak, kerjanya mapan, cintanya ada, gagah, cantik, jabatannya bagus, uangnya banyak, tidak ada agama. Itulah yang mempermainkan anak kita. Tapi kalau agamanya ada, meski kerjanya tidak jelas, tapi dia punya tanggung jawab. Coba lihat anak-anak orang kaya yang tidak ada agamanya. Dia hina anak kita. Banyak uangnya, tidak ada agamanya, dia tidak ada hormati itu besannya. Kenapa? Ada duit saya. Tapi kalau ada agamanya, makin banyak duitnya, makin dihormati orang. Kenapa? Agama adalah patokannya dalam hidup. Maka Bapak Ibu, agama anak ke anak kita. Saya mau tanya dulu ibu-ibu, tolong jawab dengan jujur. Bu Ibu, Bu, bagaimana proses agama di rumah? Rumah mewah, ada pengajian? Alhamdulillah. Jangan sampai lebih sering arisan daripada taklim. Ayo. Percaya bapak-bapak, anak ini harta paling berharga. Bapak kalau ibu-ibu kalau meninggal siapa yang doakan ibu? Suami. Jangan harap bu, kawin lagi. Bener. Ada sama yang di Makassar tetanggaku, dia bilang Ustaz, jelek betul sifatnya itu tetangga saya. Kenapa? Baru 3 bulan istrinya meninggal, belum lagi kuburnya kering, dia kawin lagi. Saya bilang itu lebih hebat tetanggaku, belum mati istrinya dia kawin. Apa?
Dia bilang mamanya, cek istri saya. Jadi kalau saya duluan menikah, Ustadz juga kawin lagi. Sini kau sayang. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja kau, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Siapa yang doakan ibu? Siapa? Anak. Apa ibu tidak rindukan? Begitu kita meninggal, anak kita setiap sujud 5 waktunya, dia doa untuk orang tuanya. Saya bukan mau takabur, Bu. Saya bukan mau takabur. Ini hanya motivasi buat bapak-bapak. Ini rata-rata orang kaya ini di dalam ini. Bohong ibu kalau tidak kaya. Kenapa kau tahu Ustaz? Casingnya ibu-ibu ini beda kan? Saya bisa lihat orang kaya dari casing. Oh ini orang kaya semua ini. Beda Pak. Masya Allah. Saya tidak kaya Bu. Alhamdulillah ibu bapak saya bikinkan masjid. Ibu saya kasih nama Hajjah Sitimang. Bapak saya kasih nama Masjid Abdul Latif. Ini saya lagi bangun lagi sekarang masjid nama saya. Itu yang kita nanti. Apa ibu tidak merindukan ketika nanti ibu sudah rapuh, tua, anak kita berlomba-lomba untuk mengumrohkan anak kita. Dek, bulan ini ibu di rumah ya, bulan depan baru kau urus. Apalah artinya hidup ini kita tua, banyak duit, anak kita menjadi beban di dalam hidupnya. Datang baru duduk mamanya, kata istrinya, kapan datang mak? Baru sayang, kapan pulang? Aduh, cuma sayang. Maafkan saya ibu ya, ini gunanya ceramah. Jangan marah ibu ya, supaya ada boleh pulang ada oleh-oleh ceramah. Sayang ibu-ibu sekarang lebih sibuk ngurus kecantikan dirinya daripada didik anaknya. Lebih sibuk periksa HP-nya suaminya. Apa gunanya kau periksa itu HP-nya suamimu? Jangan ketawa ibu, saya serius ini. Ayo, datang suaminya, mana HP-mu coba lihat. Apa suami bagaimana tidak cepat serangan jantung? Kau tahu Ustaz, karena saya begitu. Kenapa ada mantanmu di sini? Namanya mantan, tidak mungkin di-delete. Ini mantan bukan aplikasi yang bisa dihapus, tidak ada bekasnya. Ini hati Bu. Daripada sibuk ngurus HP, urus anak. Urus anak. Suamimu terlantarkan kamu, anakmu nanti yang angkat derajatmu. Suamimu selingkuh, anakmu nanti yang muliakan. Dan itu anak dia bisa bedakan mana orang tuanya yang baik. Kalau ada selisih saya gampang, orang curhat, saya mau tahu suami atau istrinya yang masalah, saya lihat mana dibela anaknya. Maka ibu-ibu, apalagi usia senja, apalagi kita yang sudah muka-muka sakaratil maut, inilah penyakitnya ibu-ibu, tidak mau dibilang usia senja, maunya terus dibilang, oke lah ibu-ibu yang masih cantik-cantik. Masya Allah. Untuk apa lagi? Ayo anak Bu, gimana cara didik anak Ustaz? Coba tiap hari Bu baru bangun, mau tidur, pengajian. Tua, Bu ibu, cukup kasih makan barang halal anak kita. Barang halal. Nah sekarang orang tua lebih gelisah, malu kalau anaknya tidak punya iPad, malu kalau anaknya tidak pakai behel, malu kalau anaknya tidak punya mobil. Memangnya ada orang masuk neraka gara-gara tidak punya mobil? Yang masuk neraka karena anaknya tidak sholat. Maka penting pengajian ini, ayo evaluasi kembali cara didik anak. Jangan berharap anak sopan kalau ibu bapaknya selalu dilihat bicara kasar. Anak yang dulu karena waktu terbatas. Yang kedua, Ibrahim itu suami yang baik. Cerita mati bapak mau didengar istri, kalau bapak bohong terus tidak bakal. Jadi kalau bapak mau didengar istri, jangan bohong. Satu bohong yang boleh. Bohong untuk membahagiakan istri, boleh. Bohong yang bagaimana Ustaz? Ibu beli hadiah, kain, kasih. Gimana Pak? Bagus enggak? Paling bagus ini. Selama kita menikah ini baju yang paling baik. Malah kalau bapak jujur dosa.
Bodoh memang kamu ini. Warna apa ini? Bohong seperti itu boleh. Nah, bagaimana suami yang baik? Suami yang baik teladan. Jangan harap istri kita mau izin keluar kalau kita juga kadang-kadang tidak keluar. Keluar tidak menyampaikan. Ini juga perlu ibu. Ibu-ibu, bu, suami tidak wajib minta izin. Tidak. Istri wajib minta izin. Kenapa Ustadz? Karena langkahnya ibu ditanggung oleh suami. Sementara dosanya suami ibu tidak tanggung. Kedua, suami memang tugasnya lebih banyak di luar. Istri harus banyak di dalam. Jadi kalau sedikit-sedikit izin, repot. Maka laki-laki itu bukan minta izin, tapi memberi izin. Laki-laki itu menerima laporan, bukan melapor. Ibu tahu ini, di situ pintu masuknya setan. Itu kata Nabi. Ibu mau tidak dirindukan surga? Satu, kata Nabi, aqimis salah. Dia puasa, dia sholat. Dua, dia puasa Ramadan. Tiga, dia jaga harga dirinya. Empat, dia taati perintah suaminya. Kalau ini diamalkan, tadahulul jannati bisalam. Masuk ke surga dengan penuh keselamatan. Pintu surga yang kamu mau, terserah. Tapi setan tahu ibu. Setan tahu. Makanya apa? Dia hasut kita. Lawan suamimu, lawan suamimu, lawan suamimu. Nah, itu pintu masuknya. Setan. Maka boleh tidak perempuan cari nafkah? Boleh. Cuma kalau dia cari nafkah dan banyak uangnya, potensi melawan suami. Maksudnya apa Ustaz? Saya tanya ibu. Kira-kira kalau suami ibu gajinya 5 juta. Ibu gajinya 20 juta. Kira-kira masih menghormati suami enggak? Ibu aja enggak punya gaji, kita lawan suami ibu. Nah, disinilah masuknya setan. Bu, kalau sholat, setan sholat. Tapi kapan ibu lawan suami, maka ridha Allah lepas. Ridanya Allah, ada ridanya suami. Nah, maka setan hasut kita. Curiga kok, curiga. Ketemu tadi cewek. Kalau ibu mau enak, sangka baik. Orang kalau sangka buruk dalam rumah tangga, percaya tidak akan pernah dia bahagia. Coba kalau sangka baik ibu. Telepon suami tidak dijawab pagi-pagi. Oh, lagi sholat duha. Mungkin enak perasaan. Telepon lagi siang. Oh, berjamaah duhur ini. Kan? Sore lagi telepon, tidak dijawab. Jam 5 sore ada WhatsApp teman. Saya lihat suamimu di sampingnya ada cewek di atas mobil. Oh, berarti dia lagi nge-grab. Iya kan? Enak perasaan ibu toh. Tapi kalau sangka buruk terus, ilaha illallah, tidak bisa tenang. Istri saya suka ngomel, takdirnya itu bu. Kalau ada perempuan tidak ngomel, pasti ada kelainan. Benar, hobinya itu perempuan ngomel. Dan satu lagi pak, perempuan itu ahli sejarah. Sekali bapak bikin kesalahan, sudah wassalam. Nggak bakal, itu dia ulang pak. Pak, coba dinasehatin, dia punya salah. Bagaimana caranya dia ngomong supaya kembali kepada kesalahan itu ke kita. Itulah perempuan. Memang begitu fitrahnya perempuan. Bagaimana beratnya penderitaan bapak tidak seberat penderitaan ibu hamil. Ya, bapak merasakan hamil. Gampang, ambil kelapa pak, 1 biji aja pak, masukkan di dalam baju, kemana-mana bawa pak. Mau boker. Itu coba ibu-ibu kalau boker bawa toh. Nggak ada orang mau berak, simpan dulu berat sekali. Nggak ada pak. Dan berapa lama? 9 bulan pak. Ibu masih ingat waktu hamil? Ingat? Ada ndak yang tengkurap? Selama ibu hamil, ada ndak tengkurap? Gaya pasrah pak.
Coba bapak, berapa lama ibu tidak tengkurap? 9 bulan pak. Bapak 1 bulan aja ndak tengkurap, pusing. Iya toh? Coba melahirkan, masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada? Mentang-mentang ibu Tenri orang kaya melahirkan senyum, kau nak keluar, kau nak tidak, dia pas menderita enggak bu? Menderita bu? Sakit bu? Tapi heran kok diulang-ulang. Enggak ada orang melahirkan kalau kurang ajar, enggak. Sudah itu menyusui. Masih ingat waktu menyusui bu? Apalagi waktu tumbuh giginya. Aduh. Ada ndak dia? Kok gigi saya? Ndak, dibujuk. Aduh pak. Bapaknya senyum pak. Pagi anaknya, malam. Maka pak, kalau istri ngomel, bayangkan saja itu 3 perihnya penderitaan perempuan. Coba, lihat toh. Itulah sebabnya Nabi ketika ditanya, ya Rasul, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Apa jawabannya Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Ya toh? Salah paham lagi nih ibu-ibu nih. Itu sensitif sekali kalau kita bicara begini. Coba ulang. Ibu, bapak. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Saya tidak bilang 3 istri, 3 ibu. Apa maknanya? Itulah 3 penderitaan ibu. Sehebat apapun laki-laki, dia tidak pernah bisa memikulnya. Maka kalau ibu ngomel, bayangkan bagaimana susahnya ketika dia hamil. Mau ndak berhenti istrimu ngomel? Ini rahasianya. 1, puji dia. 2, kasih hadiah. Bapak mau tahu perempuan? Sambil kau puji, pegang pundaknya. Pasti dia senang. Wah, makin cantik kau dek. Meskipun dia tahu kita bohong, dia tetap senang. Iya tuh bu? Iya. Wah, kau tambah cantik saya lihat. Padahal dia tahu bohong ini suamiku, tapi dia tetap senang juga. Maka itu perempuan, kesalahan kita malas memuji. Kalau tetangga, wah puji. Ya bu, aduh ibu awet muda kelihatan. Itu didengar istrimu, hancur. Yang kedua, kasih hadiah. Bapak habis dinas, urus usaha, 4 hari baru pulang, bawakan hadiah. Mau itu kembang, coklat, baju, paling senang emas. Ya, kasih emas. Ternyata beberapa hari kemudian dia tahu palsu. Kau bilanglah, kau tahulah sayang, saya mau kasih kau yang emas yang asli, tapi kan lagi seret ekonomi. Meskipun itu palsu, tapi percaya, cintaku 24 karat dalam hati. Mulai dia senyum itu. Iya, istri saya kasih gitu. Palsu Ustaz. Iya, tetap cintaku asli. Dia senang. Kalau dia marah, saya peluk. Marah dia, saya peluk. Bila kamu di sisiku, mulai senyum lagi tuh. Masih marah, ku peluk tambah ku kenceng, baru ku bilang insaflah wahai. Berhenti dia marah pak. Jadi perempuan kalau marah, bapak jangan marah dan jangan bawa perasaan. Dan itu perempuan kalau sudah di depan kita pak, tidak berlaku pangkat jabatan dan sekolah, hilang semua itu. Dia bilang mamanya, cek di rumah istriku bu, kamu boleh siga panggung di luar, kau boleh siga mimbar di luar, tapi kalau di rumah kau Hello Kitty. Saya pasrah. Apa daripada kacau rimba persilatan pak. Lebih kita mengalah. Kalau perempuan ngomel, puji, kasih hadiah. Bapak anda percaya? Saya tanya, ibu-ibu, biar suami tidak pulang yang penting ada coba dengar, uang dia cari pak. Maka kesalahan kita jarang memuji, tidak mau kasih hadiah, pasti ngamuk. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pesan ketiga, bersedekahlah. Sedekah. Ibu-ibu yang kaya-kaya ini, yang punya emas-emas berlian, kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai bu? Istri kedua ibu.
Begitu ibu meninggal, suami dia cabut dulu cincin. Ini cincin kawin kita sayang. Nggak mau keluar, dia kasih sabun. Sudah itu dia cabut lagi kita punya gelang. Ini waktu ulang tahun pernikahan kita waktu umrah sama Dubai. Cabut. Sudah itu dia cabut lagi kita punya kalung. Ini waktu dulu kita jalan-jalan ke Singapura. Terakhir gigi palsunya ibu dia cabut juga. Sudah dia simpan sambil penuh derai air mata, dia simpan di lacinya. 4 bulan kemudian reuni teman SMA. Ketemu cinta lamanya yang sudah janda. Aduh, hancur. Emas yang disimpan baik-baik diambil kembali. Dia senyum bawakan mantannya, "Dek, ini kau pakai saja ya. Sudah mati yang punya." Bu, daripada dipakai istri kedua, mending bawa untuk kuburnya ibu. Dan orang kaya hebatnya, biar dia pakai palsu, orang bilang asli. Ya, Ibu Nur misalnya. Iya, biar palsu, orang bilang enggak mungkin, pasti asli. Maka saya sarankan lebih baik ibu pakai yang palsu. Yang asli bawa ke panti asuhan. Yang asli bawa ke masjid di kampung. Yang asli bawa ke penghafal Quran. Bapak-bapak yang miskin, ibu-ibu yang miskin, ndak usah pakai yang asli. Karena biar asli orang juga ndak percaya. Maka yang asli ibu jual, bawa ke pesantren. Ini disebut pandai menyikapi harta. Percaya bu, kalau sudah masuk kubur putus, kecuali tinggal anak yang soleh dan amal sedekah. Dan demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ustadz, saya dengar ceramahnya Ustadz tadi, rasanya anak saya sudah tidak bisa saya harapkan Ustadz. Tidak tahu ngaji, lancar bahasa Inggris, tapi saya tidak pernah dapati dia mengaji. Lancar bahasa Korea Ustadz, duitnya banyak, tapi tidak pernah saya dapati berjamaah. Jangan putus asa. Anak pesantren ibu urus. Ustadz, saya sampai sekarang belum punya anak. Wala ta'asu min rauhillah. Jangan putus asa. Ibu datang ke pesantren, tanya gurunya, ada penghafal Quran? Ada. Berapa biaya hidupnya 1 bulan? Bu, 700.000 satu orang. Saya tanggung 7 orangnya, 2.500.000 berapa? 20. Nah, saya tidak terlalu kuat kalau urusan uang bu. Ibu-ibu lebih apa? Nah, misalnya 1 anak 700 Ustaz, 3 anak saya tanggung Ustaz, 2.100.000 kirim tiap bulan. Itulah yang menjadi anaknya ibu. Selama dia belajar agama sama anak kandungnya ibu, meskipun tidak dilahirkan. Begitu juga bapak-bapak. Bapak tidak usah jadi ustadz, berat. Gimana caranya? Urus ustadz. Ustadz datang, Ustadz pakai kendaraan siapa? Ada kendaraan saya pakai Ustadz. Bapak dapat pahala dari Ustadz, seperti pahalanya Ustadz tanpa mengurangi pahalanya Pak Ustadz. Ibu-ibu punya rumah mewah, supaya malaikat ikut datang. Ayo panggil anak-anak yatim tiap malam Jumat makan di rumah. Jangan makannya seadanya, kasih makanan yang hebat. Dan hebatnya itu Ustadz anak yatim, kalau masuk orang mewah Pak, dia terpesona seolah dalam surga. Wah. Tapi kalau ibu undang orang kaya, dia cari yang jelek itu. Gordennya ndak serasi. Itu kalau orang kaya. Ya toh ibu. Padahal banyak yang bagus, yang jelek dicari. Mana yang dulu? Maka lebih baik ibu panggil anak-anak yatim. Ibu-ibu, saya serius ibu. Mulai Jumat depan jadikan kebiasaan. Malam Jumat ini 5 orang saya kasih makan di rumah. Ya Allah, tolak bala. Mudah-mudahan anakku terhindar dari narkoba. Mudah-mudahan suamiku terhindar dari niat jahat. Itu jauh lebih efektif daripada periksa handphone. 1 handphone dia kasih ke suamimu, masih ada 2 di mobilnya. Kenapa begitu? Saya pelakunya.
repot juga kalau setiap saya repot, lebih kita sembunyi dua. Kau periksa, bisa dia ganti namanya. Kan ada dulu mantanku, Bu, cinta-cinta monyet dulu di kampung. Setelah saya viral selalu menelpon. Saya mau blokir, ndak enak. Saya mau terima, perasaannya istri saya hormati. Terpaksa ku tulis di situ namanya penjual batu bata. Lagi saya duduk-duduk, tiba-tiba bunyi telepon. Dia bilang mamanya Cek, Ustadz ada telepon. Siapa sayang? Penjual batu bata. Bapak harus tenang, jangan panik. Tagihan itu sayang, tagihan, jangan kau angkat. Perempuan kan paling takut tagihan. Dia ndak angkat, selamatlah saya. Beberapa hari kemudian, saya pulang ceramah. Sayang, tolong bikinkan teh. Saya lagi ajar ngaji, Cek. Ada di situ gula. Pergilah saya, di mana? Ada tulisannya di situ. Toplesnya ada di situ, tulisan gula. Sudah, saya minum, garam, asin. Saya lihat gula pembungkusnya isinya garam. Saya pergi bawa, kenapa kau tulis ini gula baru isinya garam? Apa dia bilang? HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Ya Bu, daripada begitu pasti ada jawaban salah-salahnya. Lebih tolak bala dengan sedekah. Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersedekah. Sedekah, Ibu. Ibu punya kudung 25. Kenapa banyak sekali, Bu? Pakai 2 aja orang sudah bilang gila, apalagi beli pakai 5. Tidak mungkin. Jadi gimana? Kita pergi majelis taklim di kampung-kampung. Ayo ibu-ibu kumpul kudung-kudungnya yang bagus dan jarang dipakai. Ayo kita sedekahkan ke majelis taklim. Itu baru manfaat. Simpan di rumah saja kan bingung. Mana dulu ku pakai, sudah pernahkah ku pakai ini? Oh belum, nggak matching kira-kira ini. Bingung. Coba kalau cuma 2, langsung selesai. Saya juga begitu, Bu. Waktu masih sedikit baju saya, Bu, nggak repot. Ini cek. Sekarang setelah banyak bingung. Apa ini sudah ku pakai? Karena saya pernah benar, Bu. Saya ceramah, ada ibu-ibu saya lewat, dia bilang, itu lagi bajunya yang di YouTube. Ya, ibu-ibu, sedekah. Mudah-mudahan pulang ini wujud konkret sedekah. Kenapa saya tekankan ini? Karena saya tahu di sini ibu-ibu yang Allah berikan rezeki yang berlebih. Insya Allah tidak ada orang bangkrut karena dia rajin sedekah. Sebaliknya kalau dia pelit, tidak ada orang suka. Jangkau ke rumahnya, dia pelit. Padahal dia juga pelit. Itu jeleknya, itu pelit, Pak. Tidak ada yang suka itu orang pelit. Maka kalau mau murah rezekinya, bersedekahlah, tolak bala, insya Allah. Bapak saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya menutup, inna a'tainakal kautsar. Sungguh betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka bersolatlah dan berkurbanlah. Fasholli li rabbika wanhar. Inna dzaniaka wal abtar. Kalau kau tidak mau bersedekah, kamu lalaikan solatmu. Padahal saya kasih kau banyak nikmat, rumahmu bagus, mobilmu mewah, perhiasanmu baik, tapi kau tidak mau bersyukur, kau lepas dari rahmatku. Ibaratnya layang-layang lepas. Kalau sudah lepas layang-layang, sudah bisa kesetrum, tidak jelas arahnya. Itulah yang makna harta banyak tapi tidak ada ketentraman.